Bahkan kadang-kadang Allah tuh menutup suatu pintu sampai kita, aduh nggak ada lagi jalan. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah mau ngasih jalan, blok aja nanti ada. Dan itu biasanya nambah iman. Aduh ya Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sudah sekarang kalau minta apapun harus minta ke Allah saja, karena Allah pemiliknya. Bulat itu di hati itu ya, minta apapun. Wah sekarang harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih mau berapa saja harga tanah kebeli. Ini ada santri juga di sini yang tidak terbayang-bayang bakal punya rumah ya, yang jual tanahnya tiba-tiba dimurahkan rumahnya karena perlu. Lalu dia pun ada yang ngasih pinjaman uang dengan sangat lunak. Ada juga dukungan dari yang lain. Jadi kalau Allah mau ya jadi saja ya. Tidak usah pikirkan mahal murahnya. Wah, sekarang ongkos umroh mahal, haji mahal, haji plus mahal. Kalau Allah mau ngundang, udah nggak ada nilainya uang itu. Dari mana saja akan ada jalannya. Makanya kita tidak boleh mengunci diri dengan hitung-hitungan kita saja, ya. Karena Allah itu bighairi hisab, memberinya itu tanpa batas, lewat jalan yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang terpikirkan, yang tidak terpikirkan. Bahkan kadang-kadang Allah tuh menutup suatu pintu sampai kita, aduh nggak ada lagi jalan. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah mau ngasih jalan, blok aja nanti ada. Dan itu biasanya nambah iman. Aduh ya Allah. Jadi kadang-kadang ya ada satu situasi yang kita aduh seperti telur di ujung tanduk. Dan tanduk apa nih? Tanduk kerbau lah ya. Telur di ujung tanduk kerbau dan kerbaunya kaligata. Ini jadi goyang-goyang terus. Kadang-kadang kita ada dalam situasi sulit yang aduh udah nggak kepikir lagi gimana jalan keluarnya. Nah, jangan risau. Wah gimana nih kalau saya udah bleng aja nggak tahu jalan keluar, udah tinggal tobat saja. Karena seperti kaca kotor, kita nggak akan bisa lihat jalan. Bersihkan saja kacanya, ya nanti jalan akan kelihatan. Kalau kita kira, aduh sulit, udah tobat tuh bagian dari zikrullah. Nanti Allah akan bukakan jalan rezekinya. Biasanya rezeki pertama yang Allah berikan itu sebelum Allah tolong dengan yang lain-lain adalah diberikan ketenangan. Ya, sini tuh entah gimana, jadi regreg, jadi ajeg. Nanti selanjutnya biasanya kalau Allah menolong adalah Allah berikan ilmunya. Ya. Ada saja jalannya kita tahu ilmunya, dengar, atau seperti sekarang. Yang menyimak ini, aduh kebetulan saya dengar nih kok cocok. Itu tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya diatur Allah yang Maha tahu segala keperluan keilmuan kita. Nanti biasanya Allah gerakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi pemberian dari Allah itu tidak harus selalu identik dengan uang, dengan materi, tetapi Allah buka kita lebih mudah memahami sesuatu. Allah buka hati kita sehingga mengenal hikmah di balik kejadian. Ini nikmat-nikmat, dan pemberian Allah beragam sekali. Ya, sangat-sangat beragam, sangat banyak, dan terus menerus, tidak ada berhentinya. Masya Allah hadirin sekalian. Nah apa hikmahnya? Nah kalau kita ingin menjadi orang yang selalu banyak diberi oleh Allah, kita pun harus meniru, yaitu menjadi orang yang senang memberi. Nah Allah memberi kepada kita tuh nggak ada perlunya sama sekali dari kita.
Jadi Allah memberi apapun kepada kita karena Al-Wahhab. Dia memang Maha Pemberi. Kita mau berterima kasih atau tidak, syukur atau tidak, kasih saja. Dan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Allah dari sikap kita atas pemberiannya. Jadi Allah sudah tidak memerlukan apa-apa. Nah, kita bisa meniru dengan sifat pemberian ini kepada sesama. Kalau bisa kita memberi sebelum, kan ada orang yang meminta lama baru diberi, diturunkan minta segini, nah diturunkan jadi segini. Itu berat memberinya, biasanya ini belum termasuk pemberi. Lalu ada juga yang meminta beri sesuai dengan permintaan. Ada yang belum meminta, dia sudah memberi. Oh, ini paling bagus. Kenapa memberi sebelum meminta? Karena mungkin kata orang ini, juga punya teman ya, yang selalu berpikir, jangan sampai dia meminta dulu. Saya harus memberi sebelum dia meminta. Karena kalau orang itu meminta, akan berat hatinya, akan malu, akan tertekan. Padahal saya mampu memberi. Maka dia beri sebelum orang meminta. Lebih daripada yang diperlukan. Ini luar biasa. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada. Bahkan ada kisah, ini belum masuk makom ini, jangan nuntut mengamalkan ini ya. Cerita nih. Ini cerita tentang ulama wanita ustazah di Surabaya. Yang beliau ini setiap orang meminta pasti diberikan. Jadi tidak ada menahan. Misal beliau bahkan bisa ini ngajak anak-anak yatim anak-anak yatim diajak ke toko. Dia suruh saja, tidak dilarang, tidak disuruh ini, ayo silakan. Nanti ada yang mengawasi, ini senangnya apa anak yatim ini. Karena kalau dibatasi, diberitahu, ini yang harganya sekian, itu beliau enggak, suruh saja lihat-lihat. Lalu dicatat oleh asistennya. Lalu dibelikan apa yang kira-kira disukai untuk memuaskan mereka. Bahkan ini ya, kalau punya sesuatu, ini cerita asli nih ya, beliau beli kursi untuk rumahnya. Lalu datang tamu, lalu tamu itu suka ke kursi ini. Ibu, ini kursinya bagus sekali. Itu tamu pulang, beca tuh dipanggil, suruh bawa kursi itu ke rumah orang itu. Jangan praktekkan itu ke AA ya. Kursinya bagus ya, iya, benar. Ini berat nih ceramah ini nih ya. Itu makom orang yang sudah betul-betul hakul yakin bahwa kemuliaan itu adalah justru dengan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Dan itu sudah zuhud betul, karena beliau lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah, jaminan Allah, daripada apa yang ada pada dirinya. Ini zuhud, ini sudah tawakal, dan tidak kurang, beliau sangat dicukupi oleh Allah ya. Pergi ini ada lagi rezeki dalam beragam bentuk, seperti gelas, di atasnya ada teko yang tidak pernah berhenti ngucurnya, walaupun dibagikan. Dulu guru Wa Khair Afandi, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, kami datang 2 bis dari Bandung zaman dulu. Beliau tidak sungkan itu, langsung dibedahkan, kalau bahasa Sunda, kolamnya itu diambil ikannya untuk menjamu tamu. Tidak berkurang rezeki. Nah, kalau kita belum sampai ke tingkat ini, ya minimal kita sekarang harus punya target ya. Tiap pada subuh sedekah. Kalau uang kita segini, kita bisa kurangi dari jatah kita. Dengan saum uangnya bisa sedekahkan. Pendek kata, jadilah pemberi. Kalau tidak bisa memberi dengan uang, memberi dengan tenaga, memberi dengan ilmu, memberi dengan kesempatan, atau memberikan perhatian, atau minimal memberi doa sembunyi-sembunyi.
Karena doa yang sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab. Ini pun pemberian dari kita, dan Allah pasti suka karena kita mendoakan hamba-hambanya sembunyi-sembunyi. Malaikat akan mendoakan, malaikat akan mengaminkan doa kita. Allah tahu kan kita doa sembunyi-sembunyi, malaikat akan mengaminkan, dan bagimu juga, artinya kita akan dapat kebaikan yang sama. Kalau kita berbuat baik, tidak usah menunggu orang berterima kasih, tidak usah disebut-sebut, tidak usah nunggu orang lain mengakui kebaikan kita, menghargai atau membalas. Tidak perlu, karena sebetulnya berbuat baik itulah sudah jadi rezeki kita. Misal kita sedekah, nah rezeki kita itu adalah bisa bersedekah. Karena kita dikasih uang tapi nggak dikasih kemampuan bersedekah, kita jadi berat nih dengan hisabnya. Nah, orang berterima kasih atau tidak itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah kita bisa berbuat kebaikan. Mana yang lebih beruntung? Yang sedekah, yang disedekahi? Ya jelas yang bersedekah, yang ditolak bala kita, yang dilipat gandakan rezeki kita, yang digugurkan dosa kita. Jadi kalau kita bisa berbuat baik saja, memberikan kebaikan, itu rezeki kita tuh udah berbuat baiknya. Maka berhentilah ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk, karena ada terakhirnya nih, karena aslinya bukan kita yang berbuat baik ke dia. Allah memberi kepada yang bersangkutan, kita diuji jadi jalan. Nah, seperti kita nyumbang ke anak yatim, Allah yang memberi rezeki ke anak yatim, dilewatkan ke kita jadi jalan. Kalau kita ngaku-ngaku, hilang pahalanya. Kalau kita merasa ini udah dari Allah, saya jadi jalan, jadilah itu dinyatakan sebagai amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masjid itu Allah yang membangun, bukan kita. Ya, uangnya uang Allah, kita cuman nebeng beken. Kalau kita merasa saya yang membangun, saya yang berjuang, nanti nggak ada pahalanya. Itu mah Allah yang membangun, kita alhamdulillah jadi jalan. Terima kasih sahabatku sekalian. Masya Allah, yang perlu ini silakan hubungi teman-teman, Pak Faruk dan kawan-kawan, bisa disampaikan. Asmaul Husna ini mana nomor teleponnya, WA-nya ya ditulis. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan sesudah menyimak ini kita makin yakin Allah yang maha memberi, yang maha baik, dan kita pun menjadi seorang yang sangat gemar memberi dengan ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ya Wahhab, terima kasih ya Allah atas semua nikmat darimu ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, pilihlah kami menjadi jalan kemaslahatan bagi sebanyaknya hamba-Mu. Ampuni ya Allah, selama ini kami jarang meyakini semua nikmat datang darimu. Ampuni kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi ini. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, mengkhianati-Mu, astagfirullah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri hidayah ya Allah bagi yang masih belum mengenal-Mu, belum mengenal jalan-Mu. Berikan tuntunan ya Allah bagi yang tersesat. Ampuni yang bergelimang dosa, tuntun agar bisa tobat. Berikan cahaya bagi yang hidupnya dalam kegelapan, lapangkan yang hidupnya dalam kesempitan. Lindungi ya Allah yang terancam, teraniaya, terzalimi. Ya Allah, berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat istiqomah. Dan jadikan akhir hayat kami nikmat husnul khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini ya Karim, dari bala, fitnah, wal musibah. Sembuhkan ya Allah yang sedang Engkau uji dengan sakit.
Ya Allah ya Syafi, la ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.